Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV di hari Ahad tanggal 25 Agustus 2024. Saya kali ini akan membicarakan soal Hotel City yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Tahun 2009, Yusuf Mansur dengan PT Adi Partner Perkasa berhasil mengumpulkan uang sebanyak 55 miliar dari program investasi batubara bersama jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Tahun 2010, Yusuf Mansur mengaku dia mulai masuk ke bisnis warung steak and shake. Tahun 2013 sampai tahun 2012 sampai tahun 2013, Yusuf Mansur mengumpulkan investasi yang diberi nama investasi patungan usaha. Investasi ini diikuti oleh tidak kurang dari 3.000 orang. Uang hasil investasi patungan usaha inilah yang dipakai Yusuf Mansur untuk mengambil alih proyek apartemen Topaz di Tangerang yang dirubahnya menjadi Hotel City. Dari tidak kurang dari 3.000 investor itu, Yusuf Mansur mengumpulkan uang. Orang-orang yang menyetorkan uang itu dari 1 juta dan kelipatannya, 10 juta dan kelipatannya, juga 12 juta dan kelipatannya. Hotel City ini awalnya adalah sebuah proyek apartemen bersubsidi yang dibangun oleh PT Indeks Arsindo, yang pemiliknya adalah Haji Ahmad Sulhan di Tangerang sana. Karena satu dan lain hal, Yusuf Mansur kemudian mengambil alih proyek ini. Dia membelinya dari Haji Sulhan dengan uang patungan usaha ini, kemudian dirubah oleh Yusuf Mansur menjadi Hotel City. Ada 2 tower, masing-masing tower itu terdiri dari 12 lantai. Yusuf Mansur hanya menjadikan 1 tower untuk sebagai hotel. Itu pun tidak semua lantai terisi, hanya beberapa lantai. Juga ada beberapa lantai diantaranya yang dijadikan kos-kosan, dipakai orang, dikontrak orang dengan berbayar secara bulanan. Tower yang satunya lagi awalnya dijadikan sebagai sekolah dasar, yang dipakai adalah lantai 1 yang terdiri dari musola, kemudian kantor sekolah dasar dan sebuah minimarket. Di lantai 2-nya dijadikan sebagai sekolah, tempat sekolah, kelas, ruang kelas, dan lantai 3-nya untuk asrama anak-anak yang bersekolah di situ. Hanya 3 lantai, lantai lainnya menjadi kosong seperti rumah hantu. Belakangan, sekolah dasar yang menempati lantai 1, 2, dan 3 tower yang satu itu juga sudah dikosongkan oleh Yusuf Mansur. Apakah sekolahnya ditutup permanen atau dipindahkan? Nanti kita akan telusur lebih jauh lagi. Saudara-saudara, dan di antara ribuan orang yang mengikuti investasi patungan usaha itu, karena hotelnya tidak jelas pembagian hasil usahanya dan lain sebagainya, banyak yang sudah meminta kembali uangnya dikembalikan. Tapi lebih banyak yang diam. Di antaranya ada juga yang mencoba untuk menggugat Yusuf Mansur secara hukum, dan itu sudah dimulai pada tahun 2021 lalu, yang diadvokasi oleh Ikhwan Tony dan teman-temannya. Pada gugatan pertama ini, Pengadilan Negeri Tangerang itu meng-NO-kan perkara ini. Yusuf Mansur akhirnya bisa menarik lapas lega. Tahun ini, Ikhwan Tony kembali menggugat ulang Yusuf Mansur dan para pihak lainnya. Beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, Ikhwan Tony sudah melayangkan somasi pertamanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus yang baru lalu, Ikhwan Tony kembali melayangkan somasi yang keduanya. Kenapa? Karena Yusuf Mansur sama sekali tidak mengindahkan somasi Ikhwan Tony ini. Bisa jadi Yusuf Mansur menganggap remeh somasi ini, bagi dia tidak penting. Mungkin juga para investor patungan usaha yang menggugat dia atau yang kembali mengirim somasi ini tidak penting di mata Yusuf Mansur, sehingga somasi Ikhwan Tony ini tidak diindahkan. Menurut Ikhwan Tony, jika somasi
yang kedua ini tidak diindahkan, dia akan mengirim somasi lagi yang ketiga dan akan didaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Kota Tangerang jika somasi-somasi dia tidak diindahkan. Jadi saudara-saudara, nanti pada video berikut nanti kita akan menyaksikan video saya berbincang dengan Ikhwan Tony soal somasi dia yang kedua ini. Nanti soal sekolah dasar yang tidak lagi terpakai atau sudah ditutup, sekolah dasar Darul Quran maksud saya, nanti pada kesempatan lain kita akan mendalami kenapa sehingga sekolahnya Yusuf Mansur di salah satu tower dari Hotel City ini tidak lagi beroperasi. Nah, yang menarik saudara-saudara, Yusuf Mansur mengatakan bahwa tahun 2010 dia masuk dalam bisnis warung Stick and Seek, yang mana kita tahu bahwa warung Stick and Seek itu mereknya atau usaha itu pertama kali dibangun oleh Jody Broto-Suseno. Dalam pengelolaan Hotel City itu Yusuf Mansur juga mengikutkan Jody Broto-Suseno dan istrinya. PT Inex Arsindo yang sudah diakuisisi oleh Yusuf Mansur itu menempatkan Jody Broto-Suseno dan istrinya sebagai direktur dalam kepengurusan perusahaan ini. Jadi di warung Stick and Seek itu Jody mengikutkan Yusuf Mansur dan istrinya Siti Maimunah, dan di dalam Hotel City Yusuf Mansur mengikutkan Jody Broto-Suseno dan istrinya. Kita ikuti saja perkembangan somasinya Ikhwan Tony ini, apakah nanti akan berlabuh di pengadilan atau tidak. Nanti saya akan terus berkabar di sini soal perkembangan somasi Ikhwan Tony kepada Yusuf Mansur terkait investasi patungan usaha yang sudah digalakannya pada tahun 2013 lalu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Masih saya membahas soal hal-hal hukum yang menyangkut Yusuf Mansur dan hal lainnya yang terkait dengan dia. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022, saya dengan Mas Ikhwan Tony dan rekannya berada di halaman Hotel City di Jalan Muhammad Toha, Tangerang. Kita mau meminta penjelasan dari Mas Ikhwan. Sedang agenda apa Mas Ikhwan di Hotel City Tangerang ini? Silakan Mas Ikhwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kehadiran kami bersama rekan ini akan memberikan somasi atau peringatan yang kedua. Yang kedua. Jadi kemarin kita sudah di peringatan yang pertama. Ya. Namun dari pihak saudara Yusuf Mansur Ya. itu tidak, istilahnya tidak menjawab atau mengabaikan apa yang sudah kita layangkan. Mas Ikhwan, ini somasi pertama dengan somasi kedua ini jaraknya agak jauh nih. Ya, jaraknya memang 14 hari kan. Iya, iya. Kemarin kita karena ada urusan keluar kota, kan. Nah, jadi kita baru bisa kesempatan hari ini. Iya, iya. Jadi mohon maaf nih bagi mama yang kemarin nge-push kita untuk segera di. Jadi somasi yang kedua isinya apa nih Mas? Somasi yang kedua isinya sama, cuma kita pertegas saja dalam petitumnya kan. Iya. Ya, kita lengkapi lagi berdasarkan pasal-pasal yang sudah sebelumnya kita cantumkan, kita cantumkan lagi. Iya. Apa pasal-pasal yang baru yang? Ya, pasal-pasalnya sama, cuma memperkuat aja. Ya, ada pasal 1239 KUH Perdata, 1243, 1246, dan 1267 ayat 2 sama pasal 188 ayat. Itu aja. Ini yang disomasi masih Yusuf Mansur saja atau? Yusuf Mansur saja. Karena sertifikat kita ambil lagi berdasarkan teman-teman kan. Fokusnya kan memang waktu itu transfer ke Yusuf Mansur melalui Mandiri dan BCA yang mengeluarkan sertifikat itu tanda tangan di atas nama Yusuf Mansur sendiri. Gitu. Mas, kita lihat fokus itu dulu. Mas Ikhwan, dalam kasus perkara yang pertama Mas Ikhwan tangannya itu kan PT Inex Arsindo kan. Nah, di situ ada Jody Broto-Suseno juga termasuk tergugat. Nah, kali ini bagaimana? Jadi kita posisinya kita sertai turut tergugat. Turut tergugat tuh.
Jadi nanti turut tergugat ada beberapa orang yang kita sertai nanti dalam gugatan kita. Nanti ya. Nah, jadi sekarang hanya somasi aja. Yang Yusuf Mansur langsung. Karena yang nerima duit kan dia. Iya. Jadi selama 2 minggu ini sama sekali nggak ada jawaban belum aja. Makanya kita tanya ke resepsionis ya. Iya. Surat kita gimana? Iya. Oke, nanti kita sama Mas Iwan kita ke dalam. Suratnya belum dikasih Mas ya? Belum. Ini tunggu Bapak. Nanti kita sama-sama ke dalam kita lihat penyerahan surat somasinya. Mas Iwan kali ini mewakili berapa banyak orang? Sama yang kemarin 19 orang. 19 orang ya. 19 orang dari mana-mana ya Mas ya? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan ada, dari Palembang ada, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jawa Barat juga ada. Ya, Mas Iwan kali ini Mas Iwan kasih kesempatan berapa lama lagi? Sama saya kasih 14 hari biar hakim yang akan menimbang. Somasi lagi? Iya, somasi aja. Yang nanti ketiga. Dengan somasi itikat baik ini, ya kan berdasarkan bukti somasi ini, nanti kan mesti ada pertimbangan hakim. Nah, dari pihak tergugat kenapa sudah 1, 2 bahkan 3 kali tidak diabaikan? Kenapa diabaikan kan? Gitu. Jadi ini sebenarnya poin buat kita. Ya, sebagai memenuhi syarat juga, sebagaimana di pasal berapa ini ya? Pasal 1238 kan, kita harus memberi peringatan atas itikat baik Yusuf Mansur mau apa tidak kan gitu. Kalau tidak ya sudah, dengan data atau bukti ini memperkuat kita nanti dalam persidangan bahwa tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan. Mas Iwan, sebagian bertanya, Mas Iwan kan tahu rumahnya Yusuf Mansur di Cipondo sana ya? Tahu. Nah, kenapa dilayangkan ke Hotel City? Hotel City kan alamatnya di sini. Alamat sini Terus sertifikat semua itu alamatnya di sini semua. Semua ya. Oke. Kemarin dari teman-teman nanti mungkin kita ke sana nggak apa-apa sebagai urusan. Oh gitu ya. Jadi nanti Mas Iwan tetap kasih waktu 2 minggu kepada Yusuf Mansur untuk menjawab ini. Kalau nggak langsung daftar ke atau somasi ketiga dulu? Somasi ketiga. Mudah-mudahan ini ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban 3 langsung kita gugat. Semakin banyak semakin kuat, tapi yang pertimbangan hakim juga semakin berpihak pada kita. Oke. Sip, nanti somasi ketiga berkabar lagi Mas ya. Siap. Hotel City yang menjadi objek dari perselisihan dengan kita. Ayo kita masuk. Investor patungan usaha. Sepi ya Mas ya? Dulu sini pesantren kayaknya. Pesantren ada ya? Nggak tahu deh. Ini apa? Ya. Pak kirim surat belum ada balasan. Belum. Iya. Udah sih sudah disampaikan juga. Oh iya, udah apa-apa. Nanti disampaikan aja lagi. Ya, ada baik. Pak Iwan ya? Iya. Siap. Ini tinggal Bapak tanda tangan, tanda terima. Dari sini. Terima kasih banyak Pak. Dengan Pak siapa? Pak Mir. Terima kasih. Jadi Mas Iwan ini sepi sekolahnya, tadinya kan SD-nya di sini Mas, di SD-nya kan. Di lantai yang gedung yang ini ya sebelahnya, tadinya kan tadinya kan di bawahnya ada musola, terus minimarket dan kantor sekolah dasar Darul Quran. Sekarang ini katanya dari sudah 1 semester yang lalu itu dipindahkan ke Darul Quran pusat katanya, karena menurut tukang parkir itu sudah lama diboyong ke sana semua, sampai semua propertinya, AC-nya, meja kursi juga dibawa ke sana. Terus ada lagi keterangan dari dia Mas Iwan, kalau ke Hotel City ini bawa pasangan itu nggak ditanya apa-apa, apalagi malam Sabtu malam Minggu kalau kita bawa pasangan ya itu sudah biasa ke hotel ini tanpa ditanyai KTP dan identitas lainnya dan jam-jaman. Jadi hotel yang oleh Yusuf Mansur dikatakan sebagai hotel umroh dan haji itu berubah sekarang menjadi hotel jam-jaman. Anda boleh membawa pasangan juga
juga tidak akan ditanya identitasnya. Silakan konfirmasi sendiri, datang ke Hotel City dan lakukan itu. Suratnya sudah diterima? Sudah Diterima ya? udah Jawabannya terimanya. gimana? Ya tadi udah kita serahkan, Ya. nanti sama yang bersangkutan yang Ya. resepsionis itu akan Ya. disampaikan. Dia bilang Begitu. tadi udah disampaikan, dibilang Yang gitu. surat yang kabar sudah Yang disampaikan? pertama udah disampaikan. Ke Yusuf Bilang Mansur langsung? Ke Yusuf Mansur langsung. Gitu. Tapi Lewat tidak didapat. orang di sini. Nah, cuma belum, ya masih diabaikan lah. Mungkin Yusuf Mansur menganggap ini cemen mungkin, tinggal tidak Mungkin perlu. aja. Ya, tapi kan namanya seperti itu justru malah rugi buat yang bersangkutan. Ya. Ya, semoga. Oke, Mas Iwan, makasih banyak ya. Iya, Mas. Sampai ketemu lagi.